Wasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Jadi kita semuanya tidak akan bisa mengamalkan syahadat itu kalau kemudian tidak diurai. Maka judulnya itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kata kitab Al-Qaulul Mufid wala yakunu illa bi umurin tsalatsa. Orang mau mengamalkan tauhid semurni-murninya enggak mungkin kecuali dengan 3 hal. Nah, ini yang pedomannya panjenengan itu ini. Saya ulangi, wala yakunu illa bi umurin tsalatsa. Orang mau mengamalkan tauhid semurni-murninya, yakni manahu takhlisuhu minasyirki, membebaskan diri dari perbuatan kesyirikan, la yakunu illa bi umurin tsalatsatin. Tidak mungkin kecuali dengan 3 hal. Pertama, al-ilmu, pakai ilmu. Apa saja di dunia ini pakai ilmu. Lebih-lebih tentang akidah tauhid. Kalau cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu harus diilmoni. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad itu maknanya supaya orang memberi makna terhadap la ilaha illallah itu. Tapi di kampung-kampung kalau lafal itu atau ayat itu dibaca fa'lam annahu la ilaha illallah, terus diteruskan dengan rame-rame muni apa? La ilaha illallah. Boleh. Tapi tidak sekedar itu. Fa'lam itu beri makna, pakai ilmu. Maka dalam kitab Ushulus Tsalatsah, dalam kitab Ushulus Tsalatsah juga ada keterangan orang Islam itu wajib pakai ilmu tentang 3 hal. Ini sebelum tak lanjutkan yang 3 tadi ya. Keterangan panjangnya begini, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyah al-amalu bihi. Ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Maksudnya begini, orang Islam itu wajib mengerti dan mengamalkan tentang 4 hal. Pertama, pakai ilmu, hidup itu pakai ilmu. Wabil khusus ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, semuanya pakai dalil. Tidak boleh tidak pakai dalil. Kita semuanya mengerti tentang Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita dan tidak membiarkan kita begitu saja, itu bil adillah, pakai dalil ini. Yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan yang sudah dimengetahui tadi. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau menjalankan agama itu kemudian disakiti orang, mulai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, para imam mujtahid sampai 2023 dan seterusnya. Orang yang mengamalkan Islam yang semurni-murninya pasti dimusuhi orang, tapi disuruh sabar. Di kitab ini ada judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang belajar tauhid seperti kita, saya dan kita semuanya tidak mencari musuh, tapi kata Allah dimusuhi. Kadang-kadang saya rada guyon, tapi benar menurut saya. Kadang-kadang bukan orangnya yang dimusuhi, tulisan la ilaha illallah itu loh dimusuhi. Tulisannya itu loh dimusuhi. Ngerti maksud saya? Kalau di tembok dari utara sampai ke selatan sana ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha. Kira-kira ada yang rame-rame menghapus enggak? Ketika dipasang bendera la ilaha illallah, bendera tauhid,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berderet-deret gitu. Ada yang ringkesi enggak kira-kira? Diinjak-injak. Kalau tidak begitu dibakar. Tulisannya itu loh dimusuhi. Coba. Ini harus disuarakan di masyarakat dan ini bisa kemana-mana. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu di negara kesatuan Republik Indonesia tidak dilarang. Dilafalkan boleh, ditulis boleh, ditulis di mobil boleh, ditulis di kain boleh, diberi tiang boleh. Kainnya itu tadi yang ada tulisannya la ilaha illallah. Kalau saya salah, tolong saya diingatkan. Enak toh begitu? Ini tidak radikal Pak, biasa menjelaskan makna lah. Ini milik kita la ilaha illallah itu Pak. Umat Islam. Nah begitu. Tidak boleh emosi, biasa aja. Jadi saya ulangi, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti. Jangan bilang insya Allah Pak. La nahtaj an naqula insya Allah. Tidak diperlukan kita mengatakan insya Allah. Pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Tapi, nah tetapinya tadi, wala yakunu illa bi umurin thalathah. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan tauhid kecuali dengan 3 hal. Satu, pakai ilmu. Panjenengan jauh-jauh dari rumah sampai datang ke sini nyimak keterangannya hadis ini, Quran ini, mulai dari masjidnya belum direnovasi bertahun-tahun sampai sekarang. Ini karena ingin dapat ilmu dari kitab-kitab ini. Supaya la ilaha illallah itu saya bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, pakai ilmu. Jelas, ya. Lebih-lebih di Perserikatan Muhammadiyah, tauhid itu menjadi dasar. Masyarakat berkemajuan itu salah satu karakteristiknya adalah al-mabniyu ala tauhid. Harus ditegakkan atas dasar tauhid. Ya. Makanya nanti tanggal 12 di sini saya ingin silaturahim dengan kita semuanya. Sudah banyak yang lebih dari 1.500 yang sudah daftar mau datang, yang belum, yang nggak pakai daftar. Ini juga yang hadirin nggak pakai daftaran kok ya. Monggo, itu milik kita semuanya. Yang kedua adalah al-i'tiqadu billah, berkeyakinan tentang Allah. Ditekan, diintimidasi, di ini. Tidak goyah kalau orang yakin tentang Allah. Nabi itu mulai dari sahabatnya namanya Abdullah bin Abbas, mulai dari kecil sudah diberitahu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Haytami, fi amrin min umuri dunya wal akhirah. Minta pertolongan Allah itu baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Minimal orang minta pertolongan kepada Allah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bi-nya itu tadi ada 2 makna. Adi Hidayat kapan hari menerangkan ada 3 atau 4. 1, musyahabah, menyertakan Allah dalam tindakan dan gerakan ini. Yang kedua, al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Itu makna dari bi di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih. Ada jajannya. Barakallah. Nyuwun tolong jenengan lihat di surat 38, surat Shad kalau tidak salah. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Itu seringkali saya terangkan. Dan ayat itu menunjukkan keyakinannya Rasulullah tentang Allah. Surat apa tadi Pak? Shad.
ayat 5 dan 6. Aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Iya Pak, begitu terjemahnya ya. Nggih. Mengapa ia menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Sangat mengherankan. Yang keenam, wantalaqal mala'u minhum animsyu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Saya ulangi, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Apa kata-kata mereka? Pergilah kamu dan tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki oleh Muhammad. Pertanyaan saya kepada kita yang hadir, pergi dari mana? Saya ulangi, yang keenam. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergi dari mana? Kalau belum bisa dijawab, diminum dulu, monggo. Pergi dari mana Pak? Sedikit saya ceritani, saya sudah entah berapa kali menerangkan mengenai itu. Ini dimasukkan di dalam keterangan al-i'tiqadu billah tadi. Tadi kan saya sebutkan orang mengamalkan tauhid semurni-murninya tidak mungkin bisa kecuali dengan tiga hal. Yang pertama pakai ilmu, yang kedua berkeyakinan tentang Allah. Terus kita menunjuk surat Shad ayat yang ke-5 dan 6. Yang kelima, yang keenam mengatakan pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergi dari mana? Jawabannya, ketika Nabi itu berdakwah ke sana kemari, sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, banyak yang ikut Nabi ketika masih periode Mekah, ditekan sama orang kafir. Nah, sejak dulu tauhid sudah dimusuhi. Maka yang kelima tadi, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu, Allah saja. Kemudian bagaimana caranya menekan Nabi Muhammad supaya tidak mendakwakan kalimat tauhid? 10 orang kafir mendatangi rumahnya Abu Thalib. Mereka rame-rame mengatakan 10 orang itu, kalau pakai bahasa kita, Abu Thalib, ponaan sampean itu, siapa namanya? Mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini. Sekarang di mana Muhammad itu? Datangkan ke sini. Ringkesnya cerita, dicarilah Nabi kita itu di mana berada, didatangkan di situ. Di sini ada 10 orang kafir, di sini Abu Thalib, di sini ada Rasulullah. Di depan mereka tadi. Apa kata-katanya Abu Thalib kepada ponaannya? Ya bena akhi maliqaumika yaskunaka tastumu alihatahum. Watakulu, watakulu, wataf'alu, wataf'alu. Wahai ponaanku, kata Abu Thalib, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, ini enggak boleh, ini enggak boleh, semuanya enggak boleh. Bener enggak? Nabi Muhammad mendengarkan aja. Pamannya ngomong banyak, dengarkan aja. Begitu pamannya selesai ngomong, Nabi jawab, sopan tapi tegas. Ya ammi, paman, ini ya ammi, paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal arab wa tu'di ilaihimul ajamal jizyah. Paman, saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Orang Arab dan yang bukan Arab, paman, semua nanti akan kita tundukkan, kita ajak agamanya berdasarkan satu kalimat itu. Dunia masih gelap, belum ada listrik, belum ada pesawat, belum ada mobil, masih sepertinya masih primitif. Nabi sudah mengatakan hidup itu pakai satu kalimat. Orang Arab maupun bukan Arab. Ya. Ini ditekan Pak Nabi itu.
ada yang salah paham. Orang kafir tadi. Mereka tanya kepada Nabi Muhammad dengan menghina. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Bukan ya Rasulullah, kan enggak percaya Muhammad itu sebagai nabi. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Apa satu kalimat itu? Agama nenek moyangmu dah. Agama jahiliyah. Agama zaman dulu, nyembah ini nyembah itu. Jawab sama Nabi, la, bukan. La ilaha illallah. Bukan, la ilaha illallah. Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib 1444 sekian tahun yang lalu diabadikan di surat Shad ayat 5 dan ayat 6. Maka pergilah para pemimpin seraya berkata, pergi dari mana? Dari rumahnya Abu Thalib. Mengapa kedatang ke rumahnya Abu Thalib? Menekan Nabi supaya Nabi tidak mendakwakan kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi karena Nabi itu percaya sama Allah, berkeyakinan tentang adanya Allah, maka bertahan walaupun ditekan seperti begitu. Ternyata orang tidak suka kalimat la ilaha illallah itu bukan zaman dulu saja. Sampai 2023 enggak kira-kira Pak? Nanti kira-kira 2024 tambah ramai apa tambah sepi? Saya cuma menyemangati aja Pak. Dan itu sudah saya terangkan di mana-mana. Enggak ada larangan di negara kita untuk mengucapkan, untuk menulis, untuk mencari makna la ilaha illallah. Ya. Negara kita itu berdasarkan pada tauhid. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Apa ketuhanan yang Maha Esa itu? Tauhid. Nah, orang Islam itu harus ini. Dan lebih-lebih Muhammadiyah sama Aisyah harus dikuatkan. Ada dasar hukumnya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangannya. Mestinya pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, dan semua itu berkewajiban untuk menggalakkan tauhid itu. Ya, dasar hukumnya ada. Nah, begitu. Enggak boleh emosi, Pak ya. Jadi satu pakai ilmu, yang kedua berkeyakinan tentang Allah, yang ketiga sepanjang hidupnya ini berpedoman kepada Allah. Makanya dalam kitabnya panjenengan itu yang dipakai dalil tentang Nabi Ibrahim sebagai wujud representasi daripada orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Tidak ada mic lagi Mas. Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Sesungguhnya ya. Perhatikan di situ ada 3 karakter. Imaman. Yang diterjemahkan imam adalah ummatan. Inna Ibrahima kana ummatan. Ummatan ini maksudnya imaman. Ya. Qanitan lillah. Qanit itu dawamut ta'ah, sepanjang-panjang hidupnya taat saja sama Allah. Itu tentang Nabi Ibrahim. Ya. Hanif. Hanif itu ma'ilan anis syirki. Selalu berpaling dari perbuatan syirik. Makanya dalam kitab yang lain diterangkan annal hanifiyata millata Ibrahim. Agama yang hanif yang diwarisi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu agama yang hanif. Agama hanif itu ma'ilan anis syirki, selalu berpaling dari perbuatan apa? Syirik. Jangan dikira ini sesuatu pemikiran yang klasik. Tapi ini sesuatu pemikiran yang modern. Saya tidak segan-segan mengatakan bahwa carut-marutnya masalahnya masyarakat, bangsa dan negara itu persoalan karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong kalau ucapan saya ini salah dibetulkan. Enggak Pak, bukan karena syirik. Tapi karena korupsi, misalkan begitu.
Korupsi itu bermula dari ada kesyirikan. Orang mencintai dunia, mencintai jabatan lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang menurut Allah tidak boleh, menurut Rasul tidak boleh, karena cintanya kepada dunia, maka diambil saja. Aspek-aspek duniawi yang menurut Allah tidak boleh. Sedangkan orang yang bersahadat itu mencintai Allah dan mencintai Rasul lebih dari yang lain-lain. Dalam kitab Firqatun Najiyah yang demikian itu maknanya adalah asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Kata-kata syirik dalam bercinta itu bukan bahasanya ABG, Mas. Ya, bahasa kitab. Ya. Nah, di situ. Kemudian ada poin lagi asyirku fit taati. Syirik dalam ketaatan. Orang tuanya salah, diiyakan aja. Ustadznya salah, diiyakan aja. Mohon maaf. Pimpinannya salah, diiyakan aja. Bahkan salah yang dilakukan itu melanggar hukum dan syariatnya Allah. Itu namanya asyiriku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Coba. Apakah di masyarakat kita, di negara kita, 2 poin ini tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada. Bahkan menjamur, iya kan? Iya. Kok tahu sampean? Cuma saya tidak tanya, apa berpengalaman? Jadi biang keroknya masyarakat dan negara itu masalah syirik. Enggak Pak Ustadz, itu korupsi. Iya, korupsi itu bermula dari situ. Itu pimpinannya salah, diiyakan aja. Itu bermula dari kesyirikan. Ya. Makanya di Muhammadiyah disebutkan syahadat 2 melingkar. Tapi kalau saya ngaji di Muhammadiyah tak kritik, genyanyian tok lah. Ngerti maksudnya? Iya, kalau saya ngaji di sekolah-sekolah, genyanyian tok lah. Syahadat 2 melingkar, diapakan? Nah, di situ maka buka kitab tauhid, ketemu makna-maknanya. Jadi tahqiqut tauhid, mengamalkan tauhid semurni-murninya seperti yang disebutkan tadi akan bisa sukses karena faktor 3 hal tadi yang saya sebutkan. Itu poin yang pertama. 2. Di dalam kitab yang berbeda, Firqatun Najiyah wa Tha'ifah al-Mansurah, ada keterangan begini. Al-mar'u bihukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qaddamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Orang itu Pak ya, dengan hukum kemanusiaannya, orang loh ya. Nabi itu manusia enggak? Kita semuanya manusia kan? Kata kitab itu bihukmin basyariyatihi, dengan ada hukum kemanusiaan, wa adamu ismatihi, dan manusia itu tidak maksum. Artinya tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Qad tanzaliku qaddamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Kadang-kadang kakinya terpleset dan jatuh dalam maksiat kepada Allah. Pertanyaan saya, iya apa tidak? Halo? Zaman kok gak percaya. Manusia itu ada hukum kemanusiaannya, dan manusia itu tidak maksum, kadang-kadang terpleset dan jatuh di dalam kemaksiatan. Betul Pak? Bisa lewat telinganya, bisa lewat pikirannya, bisa lewat hatinya, bisa lewat desanya, bisa lewat matanya kan? Tapi, ada tetapinya. Fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawaibi syirki, ya. Beda dengan orang yang fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawaibi syirki, fa inna tauhidahu lillah wa ikhlasuhu fi qouli la ilaha illallah yakunu akbaru amilin fi sa'adatihi wa takfiri dunubi wa mahyi sayyiatihi. Beda dengan orang yang ahli tauhid. Jadi sepertinya ahli tauhid itu sebagai filter daripada berbagai kesalahan. Kalau itu ada kesalahan, kemaksiatan, kalau dia ahli tauhid tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka dengan tauhid yang murni tadi sebagai dasar untuk menghapus segala kesalahan dan menghapus segala apa? Dosa. Maksimal. Kalau ada orang mati,
Setelah diproses, dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid, disolati. Didoakan enggak oleh orang sak masjid? Doanya gimana? Jangan keliru, Allahumma barik lana. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Orang sak masjid gitu semuanya. Kata Syekh Jamil Zainu, dosa-dosa yang lain bisa diampuni, kecuali syirik. Dan penjelasan tentang dosa-dosa yang bisa diampuni kecuali syirik itu diterima oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Dan itu tidak populer di masyarakat. Tidak ada orang menerangkan begitu. Jadi oleh-olehnya Nabi Isra Mi'raj itu salah satunya adalah dosa syirik itu nggak bisa diampuni kalau dibawa sampai mati. Oh, kalau begitu tauhid itu merupakan dasar dari pembentukan masyarakat yang baik. Jawabannya iya. Bahkan kitab ini saya sebutkan, saya belum baca hadisnya, panjang hadisnya Pak. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Sekarang saya bacakan hadisnya, mudah-mudahan nututi waktunya. Isanya kurang berapa menit Mas? Tidak apa-apa, sak mampunya. Ada yang berkenan bisa membaca hadisnya, bahasanya, bahasa Indonesianya. Hadisnya begini, uridat alayyal umamu faraitu nabiyya wa ma'ahratu. Ya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani wan nabiyya wa ma'ahu laisa ma'ahu ahadun. Aku ditunjukkan umat-umat yang zaman dulu, kata Nabi. Saya tahu ada nabi lalu di belakangnya ada rombongan 10 orang kira-kira. Dan saya tahu ada nabi kemudian di belakangnya itu rajulu war rajulani cuma 1 orang dan 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan saya tahu ada nabi di belakangnya enggak ada orangnya blas. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Berarti ada kemungkinan nabi yang untuk dirinya sendiri Pak ya. Ini bukan rasul loh, nabi loh. Halo? Bisa membedakan enggak nabi sama rasul? Itu pelajaran SMP dulu Pak. Ya. Fanadartu fa idza huwa sawadun azimun. Lalu saya melihat saja tiba-tiba ada rombongan yang cukup besar. Fadzanantu annahum ummati. Saya pikir itu umatku karena jumlahnya banyak. Wa qila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Muhammad, ini Musa dan kaumnya, sekian banyaknya ini. Fanadartu fa idza huwa sawadun azimun. Terus saya melihat saja tiba-tiba di situ ada rombongan yang besar sekali. Faqila li, lalu dikatakan kepada aku, kata Nabi, hadhihi ummatuka wa ma'ahu sab'una alaf yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Muhammad, ini umatmu sekian banyaknya ini. Di antara mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Berapa tadi Pak? Tak tanya sebelum saya lanjutkan hadisnya. Yang bisa menjawab mudah-mudahan termasuk yang 70.000. Yang tidak bisa menjawab termasuk juga. Apakah 70.000 itu maksudnya deretan angka nomor 1 sampai nomor 70.000? Ataukah hanya menunjukkan jumlah yang banyak? Kira-kira jenengan sependapat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Hadisnya belum saya lanjutkan, nanti dilanjutan daripada hadis itu Nabi menyebut syarat. Kalau Nabi menyebut syarat berarti siapa saja di antara umatnya mulai dari orang yang pertama di antara umatnya Nabi sampai akhir zaman umatnya yang terakhir. Betul Pak? Ketika Rasulullah cerita wa ma'ahum sab'una alf yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin, dan di antara umatmu itu Muhammad ada 70.000 masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Setelah itu Rasulullah ketika cerita kepada para sahabat, Rasulullah masuk di rumah. Fadakhala manzilahu, lalu Rasulullah masuk di rumah. Berarti para sahabat ditinggal di luar. Kira-kira mikir enggak yang ditinggal di luar? Terus pertanyaan berikutnya, kenapa setelah cerita ngoyo-ngoyo kayak begitu terus ditinggal masuk sama Nabi? Kenapa? Jawabannya gampang,
inilah caranya Nabi, ini persoalan serius supaya sahabat itu konsentrasinya naik, tidak langsung diterangkan, ditinggal dulu beberapa menit, lalu kemudian para sahabat berpikir. Ketika mereka sedang penasaran dan berpikir, itu konsentrasinya lagi di atas, ketika konsentrasinya lagi di atas, lalu diberi penjelasan sama Nabi. Ketika Rasulullah masuk ke rumah tadi, kemudian mereka mengatakan, faqala ba'duhum fala'alahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong di antara sahabat, barangkali sahabatnya Nabi yang 70.000 itu. Faqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan, fala'alahumul ladzina wulidu bil Islam wa lam yusyriku bi syai'an. Barangkali orang yang lahir dalam keadaan Islam terus sampai mati dia tidak bersyirik. Macam-macam yang diomongkan di antara sahabat. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 syarat yang disebutkan oleh Rasulullah versi hadis ini. Orang yang 70.000 tadi masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Apa maksudnya? Humul ladzina la yastarqun. Orang yang tidak minta untuk diruqyah. Jangan salah paham, ruqyah nanti dibahas di bab yang ke-8. Ruqyah itu kita ketemu ada 2. Ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Yang syirkiyah contohnya misalkan di dalam kitab Fathul Majid ada keterangan Abdullah bin Mas'ud pulang dari pekerja, tahu istrinya di rumah pakai kalung. Lalu ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ini dari mana, ini apa? Jawabannya, perhatikan, khaitun ruqyali fihi. Mas, iki kalung sudah diruqyah, sudah dicoba jabu. Setelah ditanya-tanya dari mana, ternyata dari orang Yahudi. Oleh Abdullah bin Mas'ud ditarik, kemudian dia bilang gini, anti ali Abdillah bin Mas'ud al-aghniyah wa nisyirki. Sampean ini keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Tentunya tidak boleh berbuat syirik. Inna ma yakfi antakuli kama qala Rasulullah SAW. Diberitahu istrinya, tidak boleh begini. Kalau sampean tidak enak, ada doanya dari Rasulullah. Ya, Rabbin nas adibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ini yang syirkiyah, karena ini dari orang Yahudi tadi. Tapi Nabi pernah mendatangi Abu Hurairah, ditanya, ini orang sakit itu Abu Hurairah. Apa pertanyaannya Nabi? Ala arqika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampean mau tak ruqyah? Saya bacakan. Saya bisa begini diajari oleh Nabi. Orang ini menjawab, bala ya Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, monggo. Nah, lalu dibacakan sama Nabi. Yang sekarang dianggap sebagai doanya kalau mendoakan orang yang apa? Sakit. Masjid Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah memasukkan dalam hadis ini sebagai salah satu hadis yang boleh dipakai untuk meruqyah. Apa hadisnya? Bismillah arqika wallahu yashfika min kulli da'in fika wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Cuman masalahnya banyak orang menjenguk orang sakit tidak mendoakan seperti yang diajarkan oleh Nabi. Betul Pak ya? Halo? Kalau sampean? Kadang-kadang ditanya, sakit apa Ning? Kalau itu perempuan. Sudah berapa hari? 4 hari. Jadi dokternya apa? Mbu dokternya dhewe bingung. Malah ditakuti, hati-hati tonggoku loro kaya ngono mati. Tambah paras enggak? Dan saya berhusnudzon, berprasangka baik sama Allah. Ada keluarga saya yang sudah dinyatakan Pak Dokter ganas. USG-nya ganas, biopsinya ganas, dokter bedahnya bilang ganas, berarti menurut teorinya, ilmunya manusia, umurnya enggak panjang. Enggak sampai setahun. Saya bilang, Pak Dokter mendiagnosa itu ilmunya. Kasih obat sesuai dosisnya itu sudah ilmunya.
tapi enggak ada jaminan sembuh. Saya majukan dalil dari Nabi. Saya percaya Nabi itu enggak pernah bohong. Kalau saya berkenan tiap hari saya datang ke sini, saya doakan. Ternyata, tapi apa nasihatnya Pak Dokter diikuti aja. Ternyata setelah nasihatnya Pak Dokter diikuti, dioperasi, saya setiap hari mendoakan, bahkan masuk ke kamarnya dokter pun saya doakan dulu. Bismillah, arkika, wallahu yashfika. Allah yang menyembuhkan sampean. Min kulli da'in fika, dari seluruh penyakit yang ada di sini. Gimana caranya Allah? Tidak tahu kita. Pak dokter saja kalau diagnosanya sudah betul, dosis obatnya sudah betul, istirahatnya sudah betul, dietnya sudah betul, ada jaminan sembuh? Tidak, malah cepat mati itu ada. Ternyata orangnya sampai sekarang sehat. Kata Pak dokter setelah dioperasi, oh enggak usah di kemo, ringan ini, aja disinar. Itu kondisi 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Waras, wiris, segar bugar. Ini Allah. Yang tidak boleh, ruqyah yang syirkiyah, yang syar'i dari hadis. Nanti bab 8. Bab 8 itu setelah Idul Adha. Sudah Isya Mas ya? Masih tersisa ini, belum tak terangkan, nanti lain kali terangkan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.